Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast kami dari Afla BSD. Pada obrolan hari ini mungkin kita akan membahas beberapa hal tentang bagaimana geliat kepemudaan dan remaja di Tangerang Selatan, dan kita sudah kehadiran dua orang bintang tamu apa namanya sebagai dua penarasumber. Ini yang pertama ada Bung Vito dari Tangsel Bersatu, dan ini ada Pak Hari Adiputra dari Penggiat Demokrasi Tangerang Selatan. Mungkin tidak banyak ya, kita biar waktu juga lebih cepat, mengingat ini suasananya outdoor. Ngeri, ada cuaca ekstrim. Pertama kita lewat siapa dulu ya, mungkin ke Bang Vito ya, mengenai bagaimana Bung Vito sejauh ini selama ini banyak bergeliat di atau aktif di kepedulian terhadap awareness terhadap anak-anak muda dan pelajar gitu. Silakan mungkin di profiling dulu Bung Vito. Ini oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Olid dan teman-teman udah ngajak kita buat ngopi bareng di sini. Oke, mungkin nggak pengen berlama-lama ya, jadi langsung aja. Pertama ya saya ingin nyampaikan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriliandi atau teman-teman biasa manggil saya Vito. Profiling dari background saya merupakan ketua dari komunitas Tangsel Bersatu yang aktif di bidang sosial, yaitu tentang kepemudaan dan juga banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan SDM di Kota Tangerang Selatan yang tidak tersentuh, rasanya begitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin kita ulas dulu background dari TB ini kali ya. Iya, boleh. Tangsel Bersatunya dulu, misalkan sudah berapa tahun, lalu berangkatnya ini dasarnya apa gitu misalkan. Karena kan apa buat kelompok atau komunitas Tangsel Bersatu ini karena sebuah keresahan misalkan, karena kondisi kenakalan remaja, kondisi sosial, kepemudaan dan lain-lain gitu. Terkait itu sih. Jadi perlu diketahui juga ya, Tangsel Bersatu merupakan sebuah komunitas ya Bang, yang bergerak di bidang kepemudaan. Kita ini dulu berdiri dari tahun 2019 yang didasari atas dasar keresahan teman-teman nih. Nah, Tangsel Bersatu juga ya merupakan sebuah komunitas yang di dalamnya itu adalah banyak jadi alumni pelajar atau STM ya, yang dulu memang menjadi kita pengen tujuannya itu supaya ada penghalang supaya generasi berikutnya ini nggak melakukan hal-hal negatif yang merugikan dampak besarnya gitu Bang. Yeah. Kayak contohnya kayak misalnya tawuran pelajar itu kan, tawuran antar pemuda itu kita nggak pengen itu berlanjut sampai nanti gitu kan. Maka dari itu terbentuklah Tangsel Bersatu, yaitu yang mempunyai tujuan agar menciptakan kondusivitas itu Bang, atau merangkul teman-teman yang selama ini memang sering bertentangan di bawah gitu kan, entah itu dasar bertujuan untuk bahasa lapangannya tuh pengen terkenal gitu Bang, pengen dicontoh, cuman kan untuk hal-hal keburukan itu nggak baik gitu Bang. Makanya dari itu kita mensatukan suara antara teman-teman di sekitar Tangsel ini, dari Muncul, Ciputat, Serpong, Pondok Aren. Kita bikinlah tuh namanya komunitas. Akhirnya kita mulai 2019 kita mulai dari sektor pelajar nih. Kita kumpulin nih, kita bikin kegiatan pertama kita tuh dulu ada SOTR Bang, itu SOTR tahun berapa? 2019. Nah itu kita pertama kali kita jalan tuh dari situ awalnya. Meskipun saat itu SOTR sempat dilarang ya, karena berkhawatiran berbenturan kan, yang sering terjadi kan gitu tuh, iya. Nah terus lu kasih apa? Kasih menu lain nih di SOTR yang lu. Waktu kita membuat SOTR itu kita bikin menunya kita bikin berbeda ya, karena kita ini mensatukan satu kota gitu. Iya. Jadi banyak nih, bukan cuma sekedar dari satu aja atau dari gabungan dari beberapa kecamatan lain kita gabungin jadi satu. Berapa banyak tuh Bang? Kalau untuk kita kan ngambilnya kan pertongkrongan gitu. Iya. Atau base camp lah gitu. Gitu ya. Data kita sih waktu itu ada sekitar 79 data atau 79 base camp. Base camp lah bahasanya. Lalu kalau misalnya dari pesertanya itu hampir sekitar 500 orang. 500 orang. Situlah kita baru mulai ada tuh bahwasanya yuk kita jalan bareng-bareng nih supaya kita bisa jadi contoh buat teman-teman, supaya kita bisa mengakomodir gitu ya teman-teman yang selama ini nggak pernah disentuh gitu kan, bahasa lain kan, karena kita selama ini yang kita tahu ini di bawah-bawah ini orang-orang yang bandel itu jarang tersentuh Bang. Artinya bukan nggak mau disentuh ya, tapi kadang-kadang nih malas lah ngurusin orang kayak gini gitu kan. Sebenarnya mereka juga punya peluang. Iya, nah itu cuman emang nggak ada wadahnya aja gitu Bang. Sebenarnya ada wadahnya, cuman kan kita balik lagi kan bagaimana
program-program yang dijalankan ini sampai nggak nih ke bawah nih kan. Nah makanya dari itu kita membuat agak berbeda gitu bang, dengan berbagai tujuan kita, di antaranya kita buat SLTR. Dari situ barulah terbentuk nih komunitas dari situ. Lalu kita mulai masuk ke pelajar nih, karena memang yang menjadi keresahan awalnya dari pelajar nih kan. Ya tawuran pelajar, pelecehan seksual dan lain-lain nih. Nah dari 2019, 2020, 2021 kita fokus di pelajar. Nah akhirnya 2022 kita udah mulai melakukan advokasi bang, terkait kayak keresahan warga, masalah-masalah lingkungan, masalah sosial. Nah, bahkan 2024 kemarin kita udah mulai fokus untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang merugikan gitu ya kan untuk masyarakat. Jadi kita memang kedepannya dari awal artinya kita ini cuman pengen ke pemuda, cuman karena kita di lapangan lebih lama dan lebih jauh melihat situasi dan kendalanya, akhirnya udahlah kita bentuk tim namanya Badan Eksekutif TB nih. Jadi memang itu fokusnya untuk Tahun berapa tuh? Sorry. apanya bang? Tadi terbentuk Badan Eksekutif TB. Tahun 2024 sebenarnya. Jadi sepanjang perjalanan 2019 TB itu selalu melakukan inovasi baru terkait kebutuhan organisasinya. Ya inovasi. Oh ternyata kita butuh advokasi, berarti kita bentuk ini. Iya betul bang. Dulu itu, ya dulu itu kita memang fokusnya ke pelajar, ada humas aja gitu kan. Ada humas aja tuh yang biasa kita sering kumpul-kumpulin teman-teman pelajar, kita kasih edukasi. Akhirnya semakin kesini ini semakin banyak muncul masalah yang nggak bisa diselesaikan mungkin dengan adanya dengan hanya TB. Akhirnya kita bikinlah bentuk Badan Eksekutif kayak gitu bang. Sorry, oke sekarang gue coba ada ini enggak? Selama perjalanan itu berarti 2019 ke 2024 itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, ada berapa kasus artinya kasus yang menurut lu ini sesuai dengan misi lu gitu? Ada berapa kasus yang coba lu mediasikan atau komunikasikan kepada orang-orang atau kepada kelompok-kelompok remaja yang bermasalah, misalkan ada tawuran lalu lu menjadi penengahnya, ada anak sekolah ditangkap polisi lalu lu menjadi mediatornya, ada nggak? Ada beberapa? Ada itu kita sempat mengulas juga ya, sempat mengkaji juga ya kan. Kayak contoh nih selama 5 per tahun nih kita mengkaji kemarin tuh per tahun tuh bukan tinjauan di lapangan ya bang, berikut kasus-kasus yang pernah kita selesaikan dan yang pernah kita terima laporannya, atau udah mati kita belum sampai menyelesaikan gitu bang, baru kita menerima laporan. Ini kalau tercatat dari 2019 ini tercatat ada 112 kasus bang. 112 kasus sampai 2024? Enggak, ini tahun 2019 aja. Banyak banget, gimana tuh? Nggak, banyak banget. 1 tahun sih. 1 tahun sih itu bang emang. Jadi kita ini kan kita kelompokkan ya kan, ini caranya apa tuh? Selain dari tawuran misalkan ada lain-lainnya apa? Kalau kita kan kemarin kan karena kita memang fokusnya untuk untuk melakukan antisipasi pencegahan tawuran ya, edukasi bahaya tawuran gitu. Makanya kita tahun awal itu kita fokus ke situ bang. Fokus untuk melihat nih sejauh mana gitu kan ini ya, mengurangi kasus-kasus tawuran lah di Tangsel. sejauh mana kasusnya ini, sampai mana, udah banyaknya berapa, korban jiwanya berapa, kita ada datanya semua. Tahun 2019 ini ada 112 kasus. Lalu dari 42 kasus ini tawuran pelajar, diantaranya SMP atau SMK. Terus 70 kasusnya tawuran non pelajar. Ini kan banyak nih teman-teman kayak tongkrongan, antar tongkrongan, atau kalau bahasa sekarang tuh anak-anak apa disebutnya, gangster. Gangster, ya yang familiar tuh orang sebut gangster. Padahal belum tentu ya, kayaknya sih mereka belum tentu mau disebut gangster tuh kayaknya. Belum tentu lah ya. Karena kan yang nongkrong aja juga bisa dibilang gangster tuh. Iya betul bang. Padahal cuma hobi motor misalkan gitu-gitu kan banyak ya. Nah ini dari 112 kasus ini 61 kasus berhasil kita gagalkan, karena kita memang edukasi ini kita berbentuknya benar-benar tuh langsung ke lapangan bang. Dia mau dapat informasi dari teman-teman, ya ini ada gesekan, ada mulai kerusuhan dan lain-lain antara kelompok ini dan kelompok ini, kita samperin langsung ke lapangan. Jadi sebelum terjadinya bentrokan di lapangan kita udah standby duluan di kedua belah pihak itu untuk mendamaikan gitu bang. Nah akhirnya mencegah secara langsung gitu kan, bukan hanya sekedar dari bicara soal media edukasi, enggak, kita langsung gitu. Ada 61 kasus yang digagalkan ya bang. Tapi ada banyak korban jiwa juga bang. 32 orang tercatat korban luka-luka. Itu luka bacok. Oke, karena itu tidak terselamatkan, tidak tercegah gitu ya. Dan karena tadi kita cuma 61 kasus. Iya. Nah lalu 1 orang meninggal dunia tahun 2019 sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu meninggal dunia. Bagi lanjut aja. Itu antar SMA yang meninggal tuh. Betul. Ya, maksudnya betul-betul pelajar lah ya. Pelajar seragam.
banyak jadi kita data tahun 2020 ini udah mulai ada pengurangan nih Bang, karena memang di tahun 2019 kita ekstra gitu ke bawah. Akhirnya mereka udah mulai oh ini ada komunitas yang memang menaungi teman-teman yang bandel gitu, bahasanya yang tawuran nih. Jadilah di sebuah wadah itu, makanya tahun 2020 ini ada mulai penurunan ya Bang. Jadi 72 kasus situ ya, dari 112 ya. Lalu 48 berhasil kita gagalkan, 28-nya tidak berhasil. 16 tahunan pelajar ini udah mulai benar-benar ketekan nih yang dipelajari ini jangan sampai ada tawuran nih, karena udah ada penyuluhannya gitu kan, udah ada bagiannya di situ ya atas bahasanya udah ada sosok gitu Bang itu yang untuk mencegah gitu akan terjadi hal itu. 60. Kalau untuk tawuran gangster ini nggak berkurang sih Bang. Gangster tuh berarti di luar yang berseragam. Iya, di luar yang berseragam ini masih segitu-gitu aja, 60 kasus. Korbannya udah mulai berkurang, 17 korban luka-luka, tapi korban meninggalnya bertambah jadi 2. Iya, karena mereka udah lebih banyak bawa senjata tajam ya. Iya, bahasanya begitu. Oke, itu coba Bang Vito datanya simpen dulu. Ya. Nanti kita lanjut. Saya mau lanjut tanya Bang Hari. Siapa? Maulid. Bang Hari ini, maaf, secara umur lebih dari Bang Vito. Iya, 31 seru. Iya lah. Ya kita nggak sebut juga angkanya, tapi aman ya. Masih pemuda Bang. Masih pemuda, oke. Bang Hari ini juga kan kalau Ane lihat aktif ya di beberapa kegiatan katakanlah sosial kemasyarakatan dan juga kepemudaan. Sengaja hari ini kita bawa 2 narsum biar kita punya beberapa sudut pandang terkait ini gitu. Silakan Bang Hari, kita minta pertama profilingnya, kedua mungkin juga bisa bagaimana statementnya atau komentarnya atau penilaiannya terhadap kepemudaan atau kepada kegiatan kemasyarakatan yang seperti tadi Bang Vito bilang gitu, secara global ya atau secara luas. Silakan. Siap. Bang Hari. Terima kasih Apla BSD, podcastnya luar biasa, kita sudah tonton. Kita juga berharap ini jadi saluran yang diminati lah di Tangerang Selatan, menjadi alternatif lah Bang di podcast lain. Sebagai media kontrol juga ya. Kontrol gitu. Ya yang berpijak bisa ke pemuda, pemerintahan atau lain-lain. Nah, saya memang berangkatnya sama juga sama kayak Vito. Dari banyak hal kenakalan remaja gitu Bang. Memang pasca hari ini kita sebagai pemuda melihat memang ini ada ini Bang, pergeseran budaya kekerasan gitu. Jadi memang budaya kekerasan itu kan awalnya dari negara Bang. Budaya kekerasan awalnya dari negara. Dan rakyat itu meniru. Oke. Dulu kita pernah. Jelas ini kan. Ya ini kan mumpung masih bulan September ya Bang. Mencontohkan. Oke. Dulu di 30 September tuh kan ada. Itu kan aktornya negara Bang. Oke. Kudeta PKI. Akhirnya PKI yang dibabat sama tentara kan gitu. Artinya ini kan ada budaya kekerasan pasca 65 dan dipertontonkan dan sampai sekarang kita bisa nikmatin. Ada penghormatannya, ada upacaranya, ada apa. Sama lah gitu. Artinya memang jangan salahkan masyarakat ya Bang ketika ada budaya kekerasan yang masih berlanjut. Nah, ini kan pelajar ini bagian kecil Bang. Iya. Itu kita tahu pelajar juga orang yang belajar sejarah juga belajar di sekolahan. Artinya kan punya imajinasi berkembang artinya gitu dan terbudayakan gitu. Dulu saya juga di waktu 2008 gitu masuk di STM, saya juga termasuk STM di Dayak Bang. Ya, memang budaya itu ada kan gitu. Jadi Bapak Hadi ini alumni Dayak ya. Kita tahu lah Dayak ya, rekam jejak sejarahnya ini agak ekstrim juga ya. Ekstrim kan gitu. Bukan hanya nama daerahnya, Kampung Hutan gitu kan. Orang-orangnya juga sama Bang. Kita nih STM kan satu kelas cowok semua. Artinya nggak bisa imajinasi lebih Bang. Kalau imajinasinya sesama laki-laki apa sih Bang? Eksistensi kan. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling jago gitu. Siapa yang kalau naik bis bisa sampai ke atas gitu kan. Nah gitu-gitu Bang. Butuh pengakuan. Awalnya kan dari situ eksistensi, terus ada referensi dari senior kan. Bahwa ketika lo jalan bergelombong gitu ketemu lain hadapin gitu. Menunjukkan kekuatan gitu. Dari sekolah kalau lu mau ke sekolah dijegat ya dilawan dulu gitu. Artinya kayak gitu-gitu Bang. Lama-lama tuh menjadi menjadi habit, kebiasaan. Nah, selanjutnya nih Bang Hari Hadi ya. Menurut Abang, apakah sektor pendidikan kita
ada hal yang akhirnya kurang untuk memberikan edukasi secara bahaya kekerasan ini, mungkin bisa terus-menerus di generasi selanjutnya. Karena gini, dulu itu menurut Ane setelah beberapa tahun, mungkin 10 tahun ke belakang, itu memang generasi ekstrim tawuran luar biasa. Tapi kan sekarang anak-anak tuh sudah punya pengalihannya gitu. Banyak hal lah, mereka bisa olahraga misalkan ke futsal dan lain-lain. Atau ada sekarang lomba games Mobile Legends dan lain-lain gitu. Jadi apakah ini seperti apa gitu? Perlu nggak? Jadi kan Bang, tadi saya berangkatnya dari masyarakat ini memandang pemerintah atau negara hanya satu referensi gitu, satu saluran. Budaya pemerintah ya keras gitu, masyarakat jadi keras. Nah, gitu. Ini hari ini kan budaya pemerintah atau negara udah coba demokrasi alternatif. Ada keseimbangan, banyak referensi gitu. Artinya nanti juga masyarakat juga secara sendirinya gitu atau tidak langsung mengikuti Bang. Seimbang, saling terbuka, banyak referensi. Artinya budaya juga nanti ngikutin Bang, habitnya gitu. Artinya anak SM ini nggak perlu lu tawuran, lu jadi eksis gitu. Tapi ya lu bisa ikut futsal, bisa ikut pramuka, lu juga bisa eksis. Betul. Nah tinggal bagaimana ya negara mewadahi keeksisan itu Bang. Memberikan ruang kan gitu. Kalau dulu kan saya rasa salurannya anak sekolah ya suruh sekolah aja. Tapi negara nggak fasilitasin tuh. Kebiasaannya dia, habitnya dia, yang suka ya gitu Bang jadinya. Jadi minor ya gitu. Jadi teman-teman yang masih suka tawuran itu mungkin ya dari Pito bilang kurang sentuh.